Haru selimuti kunjungan Kapolri bertemu keluarga polisi gugur di Oku Timur. Keselamatan paling utama, sopir bus mudik di Palembang jalani tes urin. Gol tunggal Oli Romeni dedikasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Trobiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi kediaman AKP Anumerta Listio dan Ibda Anumerta Petrus Aprianto di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Kunjungan sebagai penghormatan dan dukungan pada keluarga kedua anggota Polri yang gugur dalam tugas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemui keluarga AKP Anumerta Lusianto di Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Suasana haru masih menyelimuti rumah duka Kapolsek Negara Batin yang gugur dalam tugas. Pertemuan berlangsung tertutup selama 15 hingga 20 menit. Usai mengunjungi keluarga AKP Anumerta Lusianto, Kapolri melanjutkan perjalanan ke kediaman orang tua Aibda Anumerta Petrus Aprianto di Desa Sumber Agung, Kecamatan Buai Madang. Jarak antara kedua rumah sekitar 8 km. Di lokasi ini pula Aibda Petrus Aprianto dimakamkan. Kapolri menyampaikan bela sungkawa mendalam pada keluarga dan menegaskan bahwa kasus ini akan ditindak secara tegas. Yang jelas kami keluarga besar Polri tentunya menyampaikan keprihatinan dalam terkait dengan kasus itu sendiri. Kita sudah sama-sama sepakat untuk di proses tegas, proses tuntas, baik terkait dengan kasus yang terkait dengan masalah pembunuhan. Ada proses dari Bapak Panglima terkait dengan masalah perjudian yang dianggap belum juga akan proses. Sementara kakak AKP Anumerta Lusianto Edi Sutono meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Harus perhatian dari seluruh jajaran kepolisian. Khususnya Kapolri. Ya khusus. Harapannya? Harapan saya tetap saya minta diadili secara terbuka. Minta harus diadili secara terbuka, seberat-beratnya sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Orang tua Aibda Petrus Aprianto, Agustinus Supriyadi, mengungkapkan terima kasih kepada Kapolri atas perhatian yang diberikan pada keluarga mereka. Ya sebenarnya ya kita senang, tapi berhukum ya keadaan terharu. Jadi kami masih itu ingat sama almarhum. Suasana duka. Suasana duka. Ya itu tadi mau dilaksanakan pada anak-anak kami yang belum bekerja. Nantinya yang bedan itu kan mau bekerja. Diketahui AKP Anumerta Lusianto dan Aibda Anumerta Petrus Aprianto menjadi korban penembakan saat melakukan penggerbekan judi sabung ayam di Dusun Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dalam insiden ini 3 anggota Polri dari Polres Negara Batin menjadi korban penembakan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Saudara, konten kreator Willy Salim masih menjadi sorotan setelah konten rendang 200 kg hilang di Palembang. Kini ia dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polda Sumatera Selatan menerima 2 laporan terkait kasus ini. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Konten rendang 200 kg yang hilang di Palembang berbuntut panjang. Tak hanya mendapat kecaman dari masyarakat, pegiat sosial hingga Gubernur Sumatera Selatan, konten kreator Willy Salim kini dilaporkan ke polisi.
Kapolda Sumsel Irjen Andirian Jayadi mengungkapkan pihaknya telah menerima 2 laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan tersebut tengah didalami Subdit 5 Tindak Pidana Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel termasuk soal dugaan pencemaran nama baik Kota Palembang. Sejumlah saksi dari masyarakat dan warga yang berada di lokasi saat kejadian telah diperiksa. Untuk mempercepat proses penyelidikan, laporan ini kemungkinan akan digabung dengan laporan serupa di Polrestabes Palembang atau dilimpahkan. Saya nanti akan minta supaya semua laporan yang muncul itu disatukan dalam artian kita lakukan PKP-nya di Polrestabes, ya Polrestabes yang akan satukan ke Polrestabes, biar Polrestabes yang nangani. Akan dilimpahkan ya? Ya kita lihat mana berapa yang ada di Polres, berapa yang ada di Polda. Kalau ada yang di Polda kita limpahkan ke Polres. Ya. Sebelumnya, konten masak besar Willy Salim dianggap merusak citra Kota Palembang dan menuai kecaman dari berbagai pihak. Meski ia sudah meminta maaf, sebagian masyarakat tetap membawa kasus ini ke jalur hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sopir bus yang mengangkut pemudik dari Palembang ke berbagai daerah wajib menjalani tes bebas narkoba yang dilakukan oleh BNN dan Dinas Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan sehingga pemudik dapat tiba di tujuan dengan selamat. Sebanyak 25 sopir bus yang akan mengangkut pemudik di Terminal Alang-Alang Lebar Palembang menjalani tes urin yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional dan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Pemeriksaan bertujuan sebagai deteksi dini untuk memastikan pengemudi dan awak bus bebas dari narkotika maupun obat-obatan terlarang yang berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Para sopir mendukung tes ini karena membantu mereka memastikan kondisi tubuh tetap prima selama perjalanan. Mereka juga mengaku menjaga kebugaran sebelum berangkat, salah satunya dengan tidur minimal 4 jam. Macam pendapat Bapak? Bagus itu, Pak. Kenapa? Bagus. Bagusnya kita bisa cek kesehatan kita sendiri dan tidak membahayakan tamu yang kita bawa. Kan dites dulu supaya kita tahu kan apa kita di badan kita sehat, apa ada unsur-unsur kimia apa narkoba gitu, Pak. Bagus, Pak, menurut saya bagus. Tes dilakukan menggunakan metode uji cepat dengan 5 parameter, termasuk deteksi ganja, sabu, ekstasi, dan zat terlarang lainnya. Metodenya bagaimana, Pak? Ya, kita sementara ini kita menggunakan hasil rapid test, jadi menggunakan alat dengan 5 parameter. Jadi ada ekstasi, ada sabu, yang disitu ada ganja, dan jenis zat lainnya. Nah, sehingga hasil deteksi kita semuanya itu nggak ada yang masuk di dalam kategori itu. Ya, jadi semuanya dalam keadaan kondisi sehat, bersih dari penyalahgunaan narkotika khususnya ya. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sopir dinyatakan bebas dari pengaruh narkoba. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan program mudik gratis menggunakan kereta api menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Program disambut antusias masyarakat yang ingin pulang kampung. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Program ini diadakan untuk membantu warga pulang kampung tanpa biaya dan mengurangi kepadatan penumpang menjelang Lebaran. Sebanyak 1.060 pemudik mengikuti program ini pada 4 hari sebelum Lebaran. Rinciannya, 530 penumpang berangkat dari stasiun Kertapati menuju Tanjung Karang dan 530 lainnya menuju Lubuk Linggau. Pemprov Sumsel menyatakan program ini untuk meringankan beban masyarakat yang ingin mudik pada tahun 2025. Selain itu, inisiatif ini juga untuk mengurangi lonjakan penumpang yang biasanya terjadi pada hari yang sama. Mudik gratis untuk meringankan masyarakat dan jangan dia mudiknya pas 1 hari 2 hari lagi mau Lebaran baru mudik. Jadi kira-kira 5 hari lagi mau Lebaran, minggu lagi Lebaran di rumah supaya tak terlalu padat lalu lintas di Sumatera Selatan. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Mereka berharap kegiatan serupa terus diadakan setiap tahun agar semakin banyak warga terbantu dalam perjalanan mudik. Senang karena mau momen Lebaran ini kan biasanya kan tiket habis kan, sulit untuk dapetin tiket berangkat momen Lebaran mudik ini. Nah ini dengan adanya tiket gratis ini ya kita mudah daftar, ya kita ada kesempatan naik kereta ya.
Melihat tren saat ini, Pemprov Sumsel memprediksi jumlah pemudik akan terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sebanyak 880 peserta mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diberangkatkan pada Kamis 27 Maret 2025 pagi. Program ini menggunakan bus sebagai moda transportasi dan bertujuan membantu warga pulang kampung untuk merayakan Lebaran tanpa biaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program mudik gratis dengan angkutan bus untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman. Selain membantu warga, program ini untuk mengurangi risiko kecelakaan yang meningkat saat arus mudik berlangsung. Tahun ini program mudik gratis menggunakan 10 bus untuk rute luar provinsi seperti Medan, Padang, Lampung, Bandung, Solo, dan Yogyakarta, serta 15 bus untuk tujuan dalam provinsi. Animo masyarakat terhadap program ini semakin tinggi. Peserta mudik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga pekerja bangunan. Ceritanya itu berawal dari diajak oleh kakak tingkat sih Kak. Ngasih tahu gitu, ada info itu buat mudik gratis gitu. Dikasih informasi yuk daftar. Kenapa tertarik? Sangat membantu sih Pak, menghemat budget gitu, sebagai anak kuliah kan sangat membantu gitu. Lumayan. Yang ngasih dari ini tempat saya pegawai gitu. Jadi yang punya kerjaan saya itu ngasih apa namanya? Ngasih ini brosurnya gambar. Ya membantu sekali lah itu. Kan kita berdua sama anak. Ya alhamdulillah lah, terima kasih ya. Dari online sih sebenarnya, dari sosmed juga, dari IG waktu itu. Jadi nyoba-nyoba lah ikut, dapat tahu kan beruntung gitu. Alhamdulillah dapat. Berapa orang? 5. Ya. Ini mau mudik mana? Jurusannya sih ke Jogja, emang Jogja. Itu Purwokerto. Tapi asalnya? Purwokerto. Ya perasaannya ya senang, alhamdulillah, ibarat kata kebantu lah dengan ada program ini kan. Jadi yang ongkosnya kurang, ada mengurangi ongkos yang tinggi gitu aja sih. Ya bagus lah ada peluang kayak gini. Pemerintah Provinsi Sumsel juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk BUMN dan sektor swasta, khususnya di bidang pertambangan. Program ini dinilai memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Kan yang pasti masyarakat terbantu dengan musiknya gratis. Kalau dampak ekonomi dengan adanya masuk keluarnya masyarakat dari Pulau Jawa masuk Sumsel, dari Sumsel ada keluar Pulau Jawa, dan pasti dampak ekonominya seperti restoran, rumah makan, dan masyarakat jual minuman itu pasti akan meningkat. Karena masyarakatnya mulai berduyun pulang. Ya. Lonjakan arus lalu lintas serta biaya perjalanan yang tidak sedikit menjadi tantangan tersendiri bagi pemudik. Dengan adanya program mudik gratis, masyarakat mendapatkan fasilitas transportasi yang lebih aman, nyaman, dan tanpa biaya. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumsel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumsel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Bengkulu. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton. Inilah video promosi judi sabung ayam yang dibuat dan disebarkan oleh oknum TNI Kopda Basarsya, tersangka penembakan 3 anggota Polri. Di dalam video, tampak tersangka Kopda Basarsya mengajak pengikutnya untuk hadir menyaksikan judi sabung ayam yang digelar pada Senin 17 Maret 2025 di Register 44 Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung.
Video serupa juga dibuat dan dipromosikan oleh Aibda Kapri Sucipto, seorang anggota BRIMOB di Polda Sumatera Selatan yang kini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam. Dalam klaster kasus judi sabung ayam di Waikanan Lampung, Polda Lampung juga menetapkan 2 tersangka lain, yakni Ibtu Lubis, seorang anggota TNI, dan Zulkarnain, seorang warga sipil. Satu jejak digital di mana dia juga membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Dalam peristiwa penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, ini mengakibatkan 3 anggota polisi yakni AKP Lusianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta meninggal dunia setelah ditembak oleh tersangka oknum anggota TNI Kopda Basarsya. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Pasca ditetapkannya oknum anggota TNI Kopda Basarsya sebagai tersangka atas kasus penembakan 3 anggota Polri dan Ibtu Lubis sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam, Puspom AD menjamin sidang militer akan digelar secara terbuka. Wakil Sementara dan Puspom AD Maijen Eka Wijaya Permana menyampaikan, berdasarkan perintah Panglima TNI beserta Kasat, sidang dilaksanakan secara terbuka agar dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Diketahui hal ini juga merupakan permintaan dari salah satu istri anggota Polri yang tewas, yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Untuk proses persidangan pengadilan militer itu terbuka untuk umum, di mana Panglima TNI maupun Bapak Kasat sudah menyampaikan yang kami sampaikan tadi, bahwa buka seterang-terangnya dan transparan, dan itu menjadi titik tolak kami bekerja. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk institusi TNI maupun untuk institusi Polri. Selanjutnya kedua tersangka juga telah dikenakan pasal berbeda. Kopda Basarsya dikenakan pasal 340, 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata yang diduga ilegal. Sementara tersangka Peltu Lubis dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Ribuan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa tiba di Sumatera di Pelabuhan Wikabeton, Lampung Selatan pada Selasa 25 Maret kemarin. Berdasarkan pantauan, para pemudik sepeda motor menggunakan KMP Roy C1 dari Pelabuhan Ciwandan sejak kemarin sudah ada 4 kapal yang menurunkan penumpang di Pelabuhan Wikabeton. Menurut para pemudik, perjalanan dari Pelabuhan Ciwandan ke Pelabuhan Wikabeton lebih cepat dibanding Pelabuhan Merak Bakahuni. Saya rasa sih lebih cepat ya daripada Pelabuhan Merak ke Bakau. Soalnya tadi saya naik perjalanan kapal itu jam 7.15. Tadi nyandar jam 9.30-an ya, Mbak ya. Ya, segitu ada aman sih. Cuman tadi sedikit agak goyang aja mungkin karena ombak. Sementara itu berdasarkan data, sejak kemarin sudah ada lonjakan pemudik dari Pelabuhan Wikabeton. Pihaknya mencatat sampai hari ini sudah ada 1.004 unit kendaraan roda 2 yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Pelabuhan Wikabeton sendiri difungsikan untuk membantu Pelabuhan ASDP Bakahuni untuk mengantisipasi lonjakan pemudik.
Sesuai dengan rencana bahwa pelabuhan WK Beton ini adalah merupakan pelabuhan kontingensi untuk memecah beban dari pelabuhan ASDP Merak yang untuk para saudara kita yang melaksanakan mudik dengan tujuan ke Pulau Sumatera. Alhamdulillah saat ini sudah terjadi kepadatan, namun saat ini untuk hari ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga memang pelabuhan di ASDP Merak maupun di ASDP Bakahuni saat ini statusnya cukup sangat landai. Saat ini ada 4 pelabuhan atau 10 dermaga yang diaktifkan di Bakahuni, Lampung. Teguh Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Reno Julianda, seorang calon siswa Polri asal Bengkulu, terpaksa tak dapat melanjutkan proses seleksinya setelah ditangkap tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polsek Ratu Agung. Pria berusia 20 tahun ini terlibat dalam sindikat pencurian sepeda motor di puluhan TKP di Kota Bengkulu. Aksi yang dilakukannya terungkap saat polisi meringkus lebih awal 3 rekan pelaku yang juga tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Kota Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah beraksi di 20 TKP berbeda di Kota Bengkulu dengan menargetkan kontrakan mahasiswa. Pelaku Reno mengakui aksi pencurian dilakukannya sebelum mengikuti seleksi menjadi anggota Polri. Kebetulan mereka ini ikut daftar menjadi anggota atau calon anggota Polri. Karena hasil pengembangan, bukti-buktinya ada, kemudian kita ambil. Jadi pada saat itu kemudian kita ambil, kita buktikan, dan sekarang ada di kita yang atas nama RJ, itu adalah salah satu pelaku bersama-sama komplotan ini. Atas perbuatannya, para pelaku yang sudah ditetapkan tersangka terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Sementara tersangka Reno langsung gugur dalam tahapan seleksi Polri karena terjerat kasus ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pembatasan lalu lintas kendaraan truk pengangkut hasil tambang dan perkebunan akan mulai diberlakukan pada H-5 hingga H+5 Idul Fitri 2025. Selama pembatasan ini, kendaraan pembawa hasil tambang dan perkebunan hanya beroperasi mulai dari jam 9 malam hingga 5 dini hari. Sedangkan pada siang hari akan dimaksimalkan untuk lalu lintas para pemudik yang melintas di jalur lintas Bengkulu. Namun pembatasan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang membawa logistik seperti BBM, gas LPG maupun bahan pokok lainnya, dikarenakan muatannya merupakan kebutuhan utama masyarakat. Ya, bahwa akan memasuki Idul Fitri ini ada pembatasan kendaraan, terkhususnya kendaraan perkebunan, pertambangan. Ini ada pembatasan sama dengan kemarin kita di tahun baru lah seperti itu. Ini mengingat supaya kelancaran daripada masyarakat dalam penggunaan jalan ini bisa nyaman dan aman. Pemerintah provinsi bersama pihak terkait telah mendirikan posko pengamanan di jalur lintas mudik guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Mudik gratis yang diselenggarakan untuk pertama kalinya disambut antusias warga. Banyak warga asal Bengkulu yang selama ini tidak bisa melakukan perjalanan mudik karena terkendala biaya, kini bisa mudik ke kampung halaman mereka dan berkumpul bersama keluarga. Tak ada persiapan khusus selain menyiapkan barang yang dibawa dan juga oleh-oleh untuk keluarga mereka di kampung halaman. Meski baru pertama kali dilakukan, warga berharap program mudik gratis ini dapat berjalan secara berkelanjutan setiap tahunnya hingga dapat membantu masyarakat. Program mudik gratis ini Bu ya? Iya. Ya, tujuannya kemana Bu? Ke Palembang. Sama siapa ini mudiknya? Sama keluarga. Sama keluarga Bu ya, oke. Bu, dengan adanya mudik gratis ini, kita dari warga seperti apa Bu tanggapannya? Ya merasa senang kayak gitu, kira ada mudik gratis ini. Baru pertama ya? Iya baru pertama. Harapan ke depan Bu? Harapan ke depan ya semoga untuk tahun-tahun selanjutnya bisa ada kayak gini lagi. Alhamdulillah bisa mudik tahun ini. Sendiri. Mudah-mudahan selanjutnya masih ada program-program yang bagus.
Rencana mudik kemana? Semarang. Semarang. Iya. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang melepas secara simbolis sebanyak 150 pemudik asal Bengkulu ini berharap program ini dapat membahagiakan masyarakat dan bisa berkumpul bersama keluarga mereka di hari Lebaran. Awalnya hanya 100 orang, tapi karena animonya luar biasa 150. Ada 2 bis besar untuk ke Jakarta, 1 bis besar untuk ke Bandung, 1 engkel itu yang menengah itu ke Lampung, 1 lagi ke Padang, 1 lagi ke Palembang. Nah kalau sekarang baru dari Bengkulu ke sana. Nah ke depan kita sedang usahakan dari Jakarta, dari Bandung, dari Lampung juga bisa ke sini. Jadi orang-orang Bengkulu yang di Jogja juga bisa datang ke sini. Dalam program mudik gratis ini, sebanyak 6 bus yang terdiri dari 3 bus besar dan 3 bus kecil disiapkan. Helmi Hasan menargetkan di tahun berikutnya program ini akan terus berlanjut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Melayani pemudik selama puncak arus mudik Lebaran, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menambah total 3 jam terbang untuk memenuhi kebutuhan pemudik. Tambahan jam penerbangan ini diperuntukkan untuk tanggal 27 Maret dan 29 Maret yang biasanya hanya 1 kali penerbangan setiap maskapai pada siang hari. Ditambah menjadi 2 kali penerbangan, yakni pada pagi dan siang hari. Sementara untuk maskapai Lion Air bertambah dari setiap harinya 3 kali penerbangan menjadi 4 penerbangan untuk tanggal 29 Maret. Hingga saat ini tiket penerbangan tujuan Bengkulu per tanggal 23 Maret hingga 30 Maret sudah ludes terjual. Sementara Bengkulu tujuan luar daerah masih tersedia. Insya Allah ada 3 extra flight, 27-nya ada 2, Lion sama Garuda, dan 29-nya ada Garuda Indonesia. Terkait dengan tiket, silakan teman-teman di Bukebin, Traveloka, Tiket.com, and many more. Silakan dicari, di searching, di googling. Itu untuk para pemudik, kalau bisa itu tiba di bandara kalau bisa 2 jam sebelumnya, antisipasi terkait dengan kemacetan dan lain-lain yang tidak diinginkan. Demikian. Selama musim mudik ini, Bandara Fatmawati Bengkulu juga akan mendirikan posko pengamanan mudik yang diisi oleh petugas gabungan guna mengamankan arus mudik Lebaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara informasi dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan selanjutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saudara, seorang oknum anggota Brimopolda Sumsel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolda Sumsel menyatakan proses penyelidikan sepenuhnya diserahkan kepada Polda Lampung. Selain 2 oknum anggota TNI Kopka Basar dan Peltulubis, Polda Lampung bersama Denpo 23 Lampung juga menetapkan 1 tersangka lain dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung yang menewaskan 3 anggota Polri. Tersangka tersebut merupakan seorang oknum anggota Satrimo Polda Sumsel berpangkat Aibtu. Kapolda Sumsel Irjen Andi Rianjayadi menegaskan penyelidikan terhadap tersangka sepenuhnya diserahkan kepada Polda Lampung. Saat ditanyakan soal kemungkinan sanksi, ia enggan berkomentar banyak dan hanya menyatakan bahwa seluruh proses hukum akan dilakukan di Polda Lampung. Sudah press release soal kasus yang di Waikanan. Tadi Kapolda Lampung nyebut kalau ada satu anggota kita inisialnya K, jadi tersangka tapi bukan penembakan begitu Jenderal. Pemain. Dari kita sudah. Ya kan di sana, tanya penyidik di sana. Tindakan kita Jenderal? Ya kan kita pasti koordinasi. Yang nangani pasti kan Propam itu kalau lintas Polda ya. Ancamannya seperti apa Jenderal? Ancamannya tanya sama yang nangani dong. Jangan sama saya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, anggota Polri tersebut kini ditahan di Polda Lampung. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, jumlah pemudik saat Lebaran 2025 yang menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Bom Baru Palembang mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Penurunan ini diduga akibat kondisi ekonomi warga yang belum sepenuhnya pulih. Arus mudik dengan kapal cepat di Pelabuhan Bom Baru Palembang tujuan Mentok, Bangka Belitung mulai meningkat pada 4 hari sebelum Lebaran 2025. Peningkatan ini terjadi seiring dengan dimulainya libur kerja dan sekolah bagi sebagian pemudik. Menurut pengelola kapal cepat, jika pada hari biasa kapal hanya mengangkut 80 hingga 100 penumpang, kini jumlahnya melonjak menjadi 150 hingga 200 penumpang per hari. Namun, angka ini masih lebih rendah dibanding arus mudik 2024. Penurunan jumlah pemudik diduga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang tengah melemah. Selain itu, sebagian pemudik memilih moda transportasi udara karena harga tiket pesawat hampir setara dengan kapal cepat. Saat ini tiket kapal cepat dijual seharga Rp300.000, naik Rp50.000 dibanding hari biasa. Untuk tahun ini sepertinya ada sedikit penurunan karena juga berkaitan dengan perekonomian Bangka ya, mungkin sekarang juga sedang bisa dikatakan mengalami penurunan juga, sehingga arus mudik banyak terjadi tidak secara signifikan seperti tahun kemarin. Salah satu pemudik mengaku memilih berangkat pada 4 hari sebelum Lebaran karena bertepatan dengan jadwal libur sekolah dan kantor. Work from anywhere, kerja dari mana saja. Oh, baru hari ini mulai diterapkan gitu? Dari hari Senin. Dari Senin. Oh, ini kita mudik sama siapa nih? Sama suami, anak-anak. Ini udah setiap tahun kita mudik? Enggak sih, 2 tahun sekali. Setahun kemarin tempat suami. Tahun ini tempat orang tua. Sementara itu, kapal yang dioperasikan dipastikan dalam kondisi layak berlayar usai menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan semua bagus, semua siap. Ini termasuk kapal yang lumayan baru dan bahannya dari aluminium semua, jadi kuat ya. Untuk kelengkapan keselamatan penumpang sendiri lengkap di kapal ini? Lengkap, ramcek kita udah adakan, semua alat keselamatan sudah siap semua sesuai dengan jumlah kapasitas kapal. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 29 Maret 2025 atau 2 hari sebelum Lebaran. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, kapal cepat yang biasanya beroperasi 3 kali seminggu akan dijalankan setiap hari. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang memastikan distribusi air bersih tetap aman selama liburan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan pada pelanggan juga dipastikan berjalan normal seperti biasa. Menjelang libur Hari Raya Nyepi 2025 dan Idul Fitri 1446 Hijriah, Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang memastikan distribusi air bersih ke pelanggan tetap aman. Layanan juga akan berjalan normal dengan petugas yang disiagakan selama 24 jam untuk memastikan kelancaran distribusi dan mengantisipasi kebocoran. Kalau konsumsi biasanya rata-rata pemakaian pelanggan ini sekitar 1 kubik per hari. Ini kemungkinan akan menjadi rata-rata berdasarkan tahun kemarin itu sekitar 1,5 kubik per hari. Artinya sekitar akan naik sekitar 150.000 kubik. Akan terjadi peningkatan di akhir puasa dan di awal pagi untuk Idul Fitri. Perumda Tirta Musi memperkirakan konsumsi air bersih selama libur Idul Fitri akan meningkat. Dari 100 kubik per pelanggan per hari diprediksi naik 1,5 kubik. Kenaikan penggunaan air diperkirakan mulai terjadi pada sehari sebelum Idul Fitri pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 pagi di hari pertama Lebaran. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sepekan menjelang Lebaran, permintaan parsel terus meningkat. Masyarakat mulai berburu berbagai jenis parsel sebagai hadiah untuk keluarga, kerabat, hingga rekan bisnis. Menjelang Lebaran, pelaku usaha parsel di Palembang mulai kewalahan memenuhi pesanan yang terus meningkat. Salah satunya di Jalan Gresik, Kelurahan 9 Ilir, Palembang. Sejak awal Ramadan, pemesanan sudah dibuka dengan rata-rata 20 hingga 30 orderan per hari. Angka ini terus naik mendekati Lebaran. Beragam jenis parsel tersedia, mulai dari makanan, minuman, hingga barang pecah belah.
Untuk parcel snack, pemesanan bisa dilakukan sehari sebelumnya, sementara parcel berisi barang pecah belah membutuhkan waktu 3 hari. Meski harga parcel tahun ini mengalami kenaikan, minat pembeli tetap tinggi. Bahkan dibandingkan tahun lalu, penjualan naik hingga 50%. Saat ini penjualan sudah mencapai 1.000 parcel, Kak. Udah dari kapan ya pemesanan? Mulai dari awal puasa. Setiap harinya berapa ini? Nah, kalau awal puasa kemarin masuk orderan tuh per hari 20-30 parcel. Nah, menjelang dekat lebaran ini lebih dari itu, Kak. Berapa biasa, Mbak? Biasanya 40-50 dalam satu hari. Itu untuk yang snack. Harga parcel snack berkisaran Rp150.000 hingga Rp350.000. Sementara parcel barang pecah belah dibanderol antara Rp500.000 hingga Rp2,8 juta. Diprediksi hingga 3 hari sebelum Lebaran, jumlah pesanan akan terus meningkat, termasuk pengiriman ke luar kota seperti Bengkulu. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke informasi olahraga saudara, manajemen Sriwijaya FC berencana mendirikan Akademi Sepak Bola pada 2025. Akademi ini akan menjadi wadah pembinaan bagi pemain muda berbakat yang diproyeksikan untuk memperkuat skuad Laskar Wong Kito di masa depan. Manajemen Sriwijaya FC berencana mendirikan Akademi Sepak Bola pada 2025. Akademi ini akan menjadi tempat pembinaan bagi pemain muda berbakat yang diproyeksikan memperkuat skuad Laskar Wong Kito di masa depan. Manajemen berharap kehadiran akademi ini dapat menjadi langkah awal kebangkitan Sriwijaya FC di kancah sepak bola nasional. Sebagai bagian dari persiapan, manajemen Sriwijaya FC juga tengah mempersiapkan kompetisi U17. Ajang ini akan menjadi wadah pencarian bibit pesepak bola potensial di Sumatera Selatan. Untuk itu, manajemen berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyusun program seleksi pemain. Memang kita sudah ada persiapan untuk kompetisi usia 17 ya. Dengan mengadakan kompetisi usia 17 ini, dari usia itulah kita akan mengundang beberapa klub yang ada di Sumatera Selatan untuk melakukan pencarian bibit Akademi Sriwijaya FC. Maka kita sudah koordinasi dengan Pak Anggoro dan para manajemen di Sriwijaya. Program kita untuk mencari bibit ini dengan mengadakan kompetisi. Pencarian bakat untuk Akademi Sepak Bola Sriwijaya FC ini dijadwalkan mulai berlangsung pada April 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia dinilai pengamat sepak bola Firzi Idris adalah hasil dari perubahan positif yang dilakukan tim pelatih. Usai kekalahan dari Australia, kehadiran Oli Romeni dan Joey Pelopesi juga menambah solid permainan Indonesia di laga kontra Bahrain. Banyak catatan positif di laga ini yang kita bisa akan bawa ke laga kontra China nanti, tapi kita harus ingat di laga kontra China nanti Marcelino akan absen, begitu juga dengan Martin Paes yang sama-sama menjalani scoring. Semoga ada pemain-pemain lain yang bisa step up. Mungkin Ricky bermain di posisi itu lebih advance, kita belum tahu, masih ada banyak waktu untuk berpikir ke arah sana. Dan untuk Paes pasti tempatnya akan diambil oleh Emil kalau memang dia tidak cedera. Jadi overall kemenangan yang sangat solid dari timnas, tidak perlu cantik, tidak perlu terlalu bermain ofensif, tapi mengancam gawang lawan dan juga membawa pulang 3 poin yang sangat diharapkan. Usai jeda saudara, Kompas Sumbasel masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Oknum TNI Kopda B ditetapkan sebagai tersangka penembakan terhadap 3 anggota Polri AKP Lusianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta saat penggerebekan judi sabung ayam pada Senin sore 17 Maret di wilayah Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung.
Penetapan Kopda B sebagai tersangka setelah diterimanya laporan tentang penembakan dan dilakukan pemeriksaan di Denpom 2 Lampung, serta didukung dengan barang bukti dan keterangan tersangka yang mengakui perbuatannya. Kopda B disangkakan pasal 340 Junto 338 tentang pembunuhan berencana. Kopda B juga disangkakan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata pabrikan non-organik. Sementara satu oknum TNI yakni Peltu YHL juga ditetapkan sebagai tersangka atas laporan tentang kasus perjudian. Peltu YHL disangkakan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 2025 yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi ke Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. TNI Angkatan Darat berkomitmen akan mengusut kasus ini secara terbuka. Dan untuk percepatan proses pengungkapannya, 10 anggota Puspom TNI dari pusat diterjunkan untuk memperkuat Denpom Lampung. Riana Finarta, Kompas TV, Lampung. Selain 2 oknum anggota TNI Kopka Basar dan Peltu Lubis, Polda Lampung bersama Denpo 23 Lampung juga menetapkan 1 tersangka lain dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan Lampung yang menewaskan 3 anggota Polri. Tersangka tersebut merupakan seorang oknum anggota Satbrimo Polda Sumsel berpangkat Aibtu. Kapolda Sumsel Irjen Andi Rianjayadi menegaskan penyelidikan terhadap tersangka sepenuhnya diserahkan kepada Polda Lampung. Saat ditanyakan soal kemungkinan sanksi, ia enggan berkomentar banyak dan hanya menyatakan bahwa seluruh proses hukum akan dilakukan di Polda Lampung. Sudah press release soal kasus yang di Waikanan. Tadi Kapolda Lampung nyebut kalau ada satu anggota kita inisialnya K, jadi tersangka tapi bukan penembakan begitu ya. Pemain. Oh. Dari kita sudah. Ya kan di sana, tanya penyidik di sana. Tindakan kita, Jenderal? Ya kan kita pasti koordinasi. Yang nangani pasti kan Propam itu kalau lintas Polda ya. Ancamannya seperti apa, Jenderal? Ancamannya tanya sama yang nangani dong. Siap. Jangan sama saya. Siap. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, anggota Polri tersebut kini ditahan di Polda Lampung. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Banyak catatan positif di laga ini yang kita bisa akan bawa ke laga kontra China nanti, tapi kita harus ingat di laga kontra China nanti Marcelino akan absen, begitu juga dengan Martin Paes yang sama-sama menjalani scoring. Semoga ada pemain-pemain lain yang bisa step up, mungkin Ricky bermain di posisi itu lebih advance, kita belum tahu, masih ada banyak waktu untuk berpikir ke arah sana. Dan untuk Paes pasti tempatnya akan diambil oleh Emil kalau memang dia tidak cedera. Jadi overall kemenangan yang sangat solid dari timnas, tidak perlu cantik, tidak perlu terlalu bermain ofensif, tapi mengancam gawang lawan dan juga membawa pulang 3 poin yang sangat diharapkan. Informasi dari saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Membahas hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya, saya Rubiansa pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV independen terpercaya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.